Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Indahapsari dengan NIM 21016110039. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Langsung saja di sini saya akan mengulas sedikit penjelasan dari beberapa pemateri mengenai ruang lingkup UIN Malang. Materi pertama, wawasan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau yang disebut dengan PPAK bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan merupakan serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau sejenisnya yang ada di UIN Malang, yang merupakan satu-satunya kegiatan resmi di UIN Malang. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta membentuk kepribadian ulul albab bagi mahasiswa baru. PPAK merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh panitia penyelenggara. PPAK bagi maba terdiri dari unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. 8 pedoman kemahasiswaan yang sekaligus pengambil keputusan dan kebijakan terhadap pelaksana pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru. Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen dan karyawan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Pengusulan nama calon panitia dari unsur mahasiswa oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan dan alumni kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Struktur kepanitiaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 1. Pelindung adalah rektor. 2. Penanggung jawab adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah dekan. 3. Panitia pengarah adalah unsur pimpinan universitas dan fakultas serta ketua DEMA universitas. 4. Panitia pelaksana adalah dosen, karyawan, mahasiswa. Tim pemantau PPAK bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tim pemantau terdiri dari Senat Universitas dan Senat Mahasiswa. Tim pemantau bertugas melakukan pemantauan dan pelaporan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan universitas dan fakultas terhadap jalannya kegiatan PPAK bagi maba UINMA. Evaluasi kegiatan PPAK bagi maba UINMA dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan menjadi tanggung jawab panitia. Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria, harus bersifat ilmiah dan proporsional. Terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksana pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, mempunyai nilai manfaat secara akademis. Tidak ada unsur kekerasan secara fisik maupun psikis. Kriteria penilaian kelulusan PPAK bagi maba didasarkan pada keikutsertaan minimal 95% dari total kehadiran pada kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim. Dibuktikan dengan presensi kehadiran, hasil penugasan dari panitia, kepatuhan pada tata tertib pelaksanaan PPAK. Selanjutnya kita langsung membahas ruang lingkup DEMA. Universitas Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan DEMA dalam tingkat universitas maupun fakultas adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa atau yang bisa disebut dengan SEMA. DEMA Universitas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas. DEMA adalah organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas
dan sebagai wahana sarana pengembangan diri untuk menunjang pencapaian visi perguruan tinggi yang meliputi kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keagungan ilmu, dan kematangan profesionalisme. Fungsi DEMA adalah 1. Sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Memberikan instruksi kepada UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dalam melaksanakan fungsinya, tugas DEMA juga ada 1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan Sirna Universitas dalam bentuk program kerja. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Pertanggungjawaban DEMA meliputi 1. DEMA Universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA Universitas. 2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas, DEMA bertanggung jawab kepada rektor. 2. Spesifikasi organisasi UINMA. Organisasi mahasiswa intrakampus atau yang disebut dengan OMIK terdiri atas Senat Mahasiswa atau yang disebut dengan SEMA sebagai lembaga legislatif mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang disebut dengan DEMA sebagai lembaga eksekutif mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa UKM sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat bakat dan profesi kemahasiswaan, Senat Mahasiswa UINMA tingkat universitas maupun fakultas. SEMA adalah bagian dari Republik Mahasiswa dan merupakan lembaga dalam struktur kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol dan sebagai pelaksanaan program, sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi dengan mahasiswa UINMA, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan sebagai subsistem kelembagaan. Kinerjanya adalah mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus melalui persidangan. Kinerjanya adalah mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus melalui persidangan dan tidak pernah membedakan antar anggota kecuali pertanggungjawaban. SEMA memiliki tugas 1. Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. 2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait. 3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan. 4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 5. Merumuskan AD atau ART organisasi mahasiswa tingkat universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA Universitas. Unit Kegiatan Mahasiswa UINMA. UKM adalah organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian, dan juga subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas. Fungsi unit kegiatan mahasiswa adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa, berkoordinasi dan mentaati instruksi DEMA Universitas untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas sebagai 1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA Universitas dalam bentuk program kerja sesuai bidang bakat dan minatnya. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dengan DEMA, yang termasuk dalam UKM antara lain. 1. Pramuka. Pramuka UIN Malang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan diri dalam berbagai hal tentang alam, sosial, agama, dan bina diri dalam bina satuan dan bina masyarakat.
2. Resimen Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 17 November 1981 dengan semboyan yang memiliki arti penyempurnaan ilmu, keprajuritan, dan juga pengetahuan. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah Perakit Dasar, Diklatsar, Khusus Kades Pelaksana, Penataran Perpus Daerah. Program kerja yang biasa dilakukan: lempar pisau, bela diri karate, khusus kader pembinaan mental. 3. PMI merupakan kegiatan yang bergerak di dunia kemanusiaan, berdiri pada tanggal 11 Januari 1992 dengan motonya, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia. Mempunyai 6 bidang. 1. Bidang pengembangan. 2. Bidang hubungan masyarakat. 3. Bidang pendidikan. 4. Bidang rumah tangga. 5. Kesehatan. 6. Sosial, agama. Setiap memperingati hari ulang tahun PMI UIN Malang, biasanya melakukan kegiatan seperti hotmil Quran, bakti sosial, dan diakhiri dengan pelantikan periode selanjutnya. Pengambilan niat dan skraf merupakan kegiatan untuk pengambilan nomor induk anggota yang bertujuan untuk menyiapkan anggota muda menjadi pengurus periode selanjutnya. 4. Teater komedi kontemporer, biasanya disebut teater kedua, berdiri pada tahun 1886 dengan motonya tidak ada seniman yang terlatih tetapi berlatih. UKM ini tidak hanya bergelut pada dunia aktor tetapi juga pada dunia musik, seni rupa, seni tari, dan sastra. Dalam bakatnya, teater kedua sudah membawa nama kampus tingkat nasional. 5. Seni religius. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah bakatnya dalam seni dan berbau keislamannya. Visinya menjadi UKM yang kompetitif dan kooperatif di dunia seni yang bersifat islami dan melakukan pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengenalan masyarakat. 6. Komus, berdiri pada tahun 1992 dengan nama Faktaria Nada Band, dan pada tahun 1997 berubah menjadi Komus, memiliki tujuan yaitu menjadikan mahasiswa yang berkreasi dan berapresiasi lewat musik. 7. Simfoni MM, radio kampus milik UM Malang yang berdiri pada tahun 1996 atau 1997, mempunyai beberapa program unggulan. Yang pertama, daily program, Symphony Morning Show, Free Time, Rest and Relax, Hi Indonesia, Mizen Halo Kampus, Free Line. 2. Weekly program, Weekend Show, Top Card, Daybak, English Day, Yaumul Arabi, Diary Mami, Symphony, Saucer, Fresh Sunday, Soda and Mixer. Dan jadwal siarannya biasanya didengarkan setiap Senin atau Minggu mulai pukul 6 sampai 22. Moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam melaksanakannya, selalu dalam jalur yang moderat atau tidak berlebihan. Pemahaman lain yang dapat kita ambil, moderasi beragama adalah jalan tengah atau keseimbangan dalam batas manusia atau berkeadilan atau bermasyarakat. Diharapkan mahasiswa atau mahasiswi UIN Malang mempunyai karakter moderat beragama, karena setiap jiwa mahasiswa atau mahasiswi sebuah universitas adalah generasi penerus bangsa. Sikap toleransi seorang mahasiswa atau generasi muda UINMA harus tertancapkan dalam jiwanya sebagai bentuk menyongsong Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang satu dengan banyak agama besar rasa toleransinya. Dalam moderasi beragama, mahasiswa harus tetap menjunjung nilai yang diajarkan dalam syariat Islam. Jadi tetap bermoral dan agamis serta tidak melanggar norma Islam. Semoga mahasiswa UIN Malang dapat menjadi generasi muda yang moderat beragama tinggi dengan syariat Islam agar dapat berpartisipasi menjaga keutuhan
Negara Republik Indonesia. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yang diawali dengan perbincangan Balai Permasyarakatan, menyampaikan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-113 dengan tema Hari Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Tema ini mengingatkan bahwa semangat kebangsaan nasional mengajari kita untuk selalu optimis dalam menghadapi masa depan dan bersama-sama menghadapi semua tantangan dan persoalan sebagai satu kesatuan bangsa. Tujuan peringatan Kesatuan Bangsa ke-113 tahun Kebangkitan Nasional adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong royong kita sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan. Hari Kebangkitan Nasional atau yang disebut dengan Harkitnas tidak sekedar dirayakan, tetapi juga diperingati. Artinya, hari itu menjadi hari momentum untuk terus memelihara, menumbuhkan serta menguatkan rasa cinta kepada bangsa negara, bahkan nasionalisme kita semuanya. Secara khusus, tema peringatan kali ini menunjukkan rasa optimisme yang besar sebagai satu bangsa untuk bersama-sama bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, Hari Kebangkitan Nasional, momen peringatan berdirinya Perhimpunan Budi Utomo yang meletakkan dasar-dasar kebangkitan nasional. 3 hal penting yang diretas Budi Utomo adalah: pertama, cita-cita untuk memerdekakan kemanusiaan. 2. Mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. 3. Hal tersebut menjadi substansi makna kebangkitan nasional yang harus dipertahankan dan diaktualisasikan lintas generasi dalam kerangka dinamis sesuai dengan konteks zaman. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.